Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya insya Allah dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Langsung aja teman-teman baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini pembahasan bahasa Indonesia kita berhubungan dengan atau bercerita dan membahas tentang iklan ya. Sesuatu yang tidak asing lagi buat kita ya, karena sering melihat iklan ya. Di TV ada iklan, di radio juga, di internet juga ada iklan. Baik, iklan itu apa teman-teman? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Tujuan utamanya itu ya teman-teman ya. Jadi iklan itu adalah untuk membujuk, kemudian menarik perhatian kita ya akan sebuah produk. Nah, iklan itu ya berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Iklan niaga yang pertama dan yang kedua iklan layanan masyarakat. Kalau iklan niaga teman-teman itu adalah iklan yang berisi tentang produk ya, menjual produk atau menjual jasa. Kalau iklan layanan masyarakat ya ini hanya pesan, himbauan ya kepada masyarakat luas. Itu dia ya bedanya. Kalau iklan layanan masyarakat tidak menjual barang atau tidak menjual produk dan juga tidak menjual jasa. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan atau himbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat umum ya. Itu dia iklan layanan masyarakat ya. Misalnya kalau zaman sekarang karena lagi ada virus corona ya, iklan layanan masyarakatnya kita diminta untuk apa? Vaksin ya teman-teman ya. Itu dia iklan layanan masyarakat ya, tidak menjual barang atau tidak menjual jasa, tapi lebih kepada untuk kebaikan bersama, seperti itu teman-teman. Lanjut, tujuan iklan ada 4 ya. Yang pertama memberi informasi ya, kita dikasih informasi tentang suatu barang atau jasa. Kemudian tujuannya adalah menarik perhatian ya, makanya iklan itu dibuat sedemikian rupa ya, sebagus mungkin supaya bisa menarik perhatian. Kemudian membujuk ya, membujuknya dengan mengatakan bahwa produk ini bagus, baik untuk kesehatan, baik untuk pertumbuhan dan segala macam ya, membujuk. Kemudian mengingatkan di sini maksudnya ada barang-barang atau produk-produk yang sebenarnya dari dulu ada, cuman masih aja diiklanin. Nah itu adalah tujuannya untuk mengingatkan kita, begitu teman-teman ya. Lanjut, berdasarkan media yang digunakan. Nah, iklan itu harus menggunakan ada medianya ya, terdapat 2. Pertama media cetak, yang kedua adalah media elektronik. Ya, yang namanya aja media cetak berarti berhubungan dengan print ya, berhubungan dengan kertas gitu ya. Nah, maka dari itu iklan media cetak contohnya adalah surat kabar atau koran, kemudian ada majalah, ada juga brosur ya. Teman-teman di rumah masih ada nggak tuh koran, majalah gitu? Kalau brosur itu berbentuk apa teman-teman? Selebaran ya. Ya kalau teman-teman punya koran, punya majalah di rumah, bisa dilihat di situ ada iklannya juga. Kemudian ada iklan media elektronik ya. Elektronik itu termasuknya adalah radio, ya televisi dan juga internet. Ciri-ciri iklan ya. Iklan itu memiliki tema dan juga memiliki kata kunci dan unsur-unsur dalam iklan. Iklan yang unsur-unsur di sini maksudnya iklan media cetak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kalimatnya harus jelas dan menarik ya. Kemudian jenis tulisan. Nah, kan jenis tulisan harus mudah dibaca ya. Terus ada warna tulisan dan gambarnya harus kontras supaya apa? Kalau warnanya sama ya nggak bisa dibaca dong. Kemudian gambar sesuai dengan topik iklan ya. Antara gambar dengan kalimatnya seperti itu harus sesuai, harus nyambung. Kemudian ada informasinya juga harus jelas. Untuk apa produk tersebut, siapa aja yang bisa memakai produk tersebut, ya kegunaannya apa dan sebagainya.
Nah, ini ada contoh iklan ya. Ini contoh iklan sudah ada gambarnya ya. Gambarnya apa? Buah-buahan dan sayuran. Nah, kalimat iklannya ada di bawah kotak kuning warnanya. Konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhmu. Ya. Nah, silakan disimak warna ungunya. Kata kunci yang terdapat dalam iklan di samping adalah vitamin untuk tubuh ya. Yang kedua tentang buah-buahan. Itu dia kata kuncinya. Berikutnya, iklan dengan kata kunci ya. Kata kunci itu apa? Kata kunci yang digunakan dalam iklan harus berhubungan dengan topik yang disajikan ya, tadi harus nyambung. Kemudian terdiri dari satu atau dua kata yang bentuk frase kata ya, tidak banyak-banyak. Kalau bikin iklan itu jangan satu paragraf gitu ya. Aduh, itu tidak efektif teman-teman. Kemudian mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan ya. Karena kita tujuannya untuk menarik perhatian, jadi pilihlah kata-kata yang menarik ya, kata-kata yang unik gitu. Contoh iklan. Nah, iklan layanan masyarakat memiliki kriteria sebagai berikut ya. Ini dia. Yang pertama harus dibikin untuk kebaikan bersama. Ya, namanya juga iklan layanan masyarakat. Kemudian tidak komersil atau tidak menjual barang atau jasa. Kalau menjual barang atau jasa itu namanya iklan apa tadi? Iklan niaga. Kemudian ada tidak mengandung sara ya. Maksudnya sara di sini ada suku, agama dan ras ya. Enggak ngata-ngatain, tidak menyinggung, tidak mencemooh ya. Suatu suku atau apalagi suatu agama itu tidak diperkenankan. Kemudian tidak memihak suatu badan usaha atau politik ya, ini hanya adalah iklan untuk kebaikan bersama ya. Terus ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namanya disebutnya iklan layanan masyarakat. Contohnya itu teman-teman ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M plus ya. Menutup, mengubur dan menguras. Ya, ini iklannya, iklan layanan masyarakat. Supaya masyarakat jangan sampai terserang penyakit demam berdarah. Jadi harus apa katanya? Menutup, mengubur barang-barang bekas, kemudian juga rajin menguras bak kamar mandi ya, supaya tidak jadi sarang nyamuk. Berikutnya ya, menyimpulkan sebuah iklan. Nah, ini ada gambarnya. Kalimatnya juga sudah ada atas dengan bawah. Yang atas dulu kita baca. Makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Bawahnya, ubah pola makanmu menjadi pola makan sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, dari iklan tersebut kita bisa kasih kesimpulan. Ya, yang pertama, iklan berisi ajakan untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Ya. Yang kedua, dalam iklan tersebut dijelaskan manfaat dari mengkonsumsi makanan bergizi. Manfaatnya tadi apa? Ya, manfaatnya baik untuk pertumbuhan dan kesehatan. Terus yang ketiga, sasaran iklan tersebut adalah masyarakat umum ya, siapa aja, semua lapisan masyarakat. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi iklan ya. Kalau kita mau menyimpulkan isi iklan, ini dia langkah-langkahnya. Perhatikan dengan seksama. Tentukan tema atau topik berdasarkan gambar iklan, kemudian catat juga unsur-unsur iklan. Ada kata kunci, kalimat, gambar, sasaran, dan isi iklan. Kemudian sampaikan unsur-unsur iklan tersebut ke dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Itu ya. Ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak dulu ya. Unsur kebahasaannya disampaikan secara tertulis. Iya, kan cetak, jadi ditulis. Kemudian bahasa yang digunakan cenderung formal ya teman-teman ya. Cenderung formal. Beda dengan media elektronik ya, pakai ada istilah bahasa-bahasa gaul yang dipakai kadang-kadang ya. Kemudian bahasa yang dapat ditangkap indera penglihatan saja. Iya, karena kita baca ya, kalau di media cetak itu kita baca. Sekarang iklan media elektronik ya, unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan ya, karena bentuknya seperti video kan. Jadi kayak orang ngobrol ya, percakapan. Kemudian bahasa yang digunakan formal atau dan non formal. Jadi kalau kita nonton TV itu kan media elektronik, bahasanya kadang-kadang pakai bahasa-bahasa kekinian gitu ya.
bahasa kekinian, bahasa gaul. Kemudian bahasa dapat ditangkap indera pendengaran dan penglihatan. Iya, karena bentuknya audio ya, audio itu masuk pendengaran, terus visual juga yaitu penglihatan. Nah, teman-teman silahkan, ini tugas hari ini ada 2 gambar ya, gak usah digambar. Tugas teman-teman cuma membuat kalimat ya, kalimat atau tulisan iklan untuk produk di bawah ini ya. Ada gambar susu, terus yang kedua ada gambar buah dan sayur. Silakan buat kalimat iklannya ya. Nomor 1, bagaimana buat kalimat iklannya biar orang-orang tertarik minum susu. Kemudian yang kedua, bagaimana bikin kalimatnya supaya orang-orang suka makan sayur dan suka makan buah. Ya, itu dia teman-teman. Gak usah digambar teman-teman. Buat kalimatnya aja ya di buku PJJ teman-teman ya, tulisannya yang jelas. Bikin kotak nggak apa-apa, biar lebih menarik, biar lebih gampang bu guru bacanya juga ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, ditunggu tugasnya ya. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.